aplikasi basis data ya. Nama kuliahnya apa namanya? Nama mata kuliah kita apa namanya? Mata kuliahnya apa namanya? Ya. Ada yang ingat dan nama lengkapnya? Aplikasi pengolah basis data ya. Jadi basis-basis data itu kita olah ya. Kemarin sudah saya sampaikan apa bedanya data dengan informasi ya. Contoh hari ini data atau bukan ya. Misalkan ya, saya kan belum ketemu ya. Atika Hawa Cita Rahma itu mahasiswa misal saja. Atau itu yang ada di kelas jam berapa Atika? Mata kuliahnya kelasnya Atika Aulia jam berapa? Kelas jam 7, Pak. Jam berapa? 7 ya saat ini. Kalau kelasnya Getly, ini counting ya Getly, jam 10 ya. Kalau Getly ya misalkan ada katanya Getly adalah seorang artis. Mana yang data? Yang satu Atika adalah seorang mahasiswa, yang kedua katanya Getly seorang artis. Mana yang termasuk data? Coba silakan. Atika seorang mahasiswa, ya benar ya. Ya ini yang kelas jam 10. Kalau yang jam 7 jawabnya apa? Jam 7 apa? Informasi. Informasi. Atika seorang mahasiswa, informasi atau data? Atau tidak termasuk informasi atau data? Mana yang termasuk data dulu? Ya, itu masuk dalam data ya. Nah, itu yang paling penting ya. Ya. Itu yang paling penting, bedakan antara data dan bukan data. Kalau yang Getly katanya artis itu adalah bukan data. Bukan data. Bukan data ya. Oke, saya lanjut ya. Lagi yang kedua. Ya. Yang bukan data. Pandemi akan diturunkan saja. Ya. Minyak goreng besok akan ada di Indomaret banyak. Itu data atau bukan? Bukan, Pak. Informasi, Pak. Oke, bukan. Nah, itu kayak gitu ya. Jadi yang saya ajarkan ke Anda semua adalah sifatnya data. Nah, dari data itu baru diolah. Diolah namanya informasi. Lah data diolah itu macam-macam prosesnya, ya. Sehingga membentuk ada namanya lingkungan gitu. Lingkungan ada namanya lingkungan basis data. Sudah saya share di Elena materi ini ya. Anda sudah baca belum? Yang kelasnya Krishna, Ketli, Muhammad Zainun sudah baca belum? Belum Pak ya. Kalau kelasnya Rizky, Dewi, Lucy sudah belum? Santai aja, sudah belum? Lucky sudah baca belum? Belum, Pak. Kenapa? Lus? Belum baca. Belum baca. Ya makanya baca. Kalau tatap muka kalau kayak gini belum baca ya. Cuma ya. Ini saya mohon maaf sebelumnya tidak tatap muka karena saya jujur aja capean betul ini. Sama kali ulang tahun UNES. Terus ini saya ada tamu dari Pura Kudus karena ini saya kan ya bukan berarti ini ngeluh ya, istilahnya saya harus tahu diri. Diri saya di UNES itu ada 3 sebagai dosen ini sebagai ngajar, nanti ada tamu sebagai kepala UPT, terus nanti satunya lagi sebagai mahasiswa S3. Jadi saya benar-benar dalam satu hari harus bagi waktu, ketiganya harus sampai semua. Kalau saya tak tulis terus ini nanti kepala UPT tidak cekel, nanti Pak Rektor nyari saya kan gitu ya. Nah kemarin nih hadis Natalis enggak itu
Ya ini di luar, ini data ini. Lihat disnatalisiones enggak, teman-teman, mahasiswa. Ya kan, jawab dulu. Ada yang lihat disnatalisiones kemarin di YouTube? Yuk, ada yang lihat? Yang lihat nanti. Tidak, Pak. Enggak, Enggak. Pak. Terus kalau yang kelasnya Krisna, Ketli, ada yang lihat? Oh, tidak. Kenapa tidak? Ya, coba saya ingin tahu alasannya. Kasih tahu coba. Mengapa pada tidak lihat? Silakan yang mau berpendapat, pendapat saja. Yuk. Kenapa tidak pada lihat? Itu kan di YouTube ada. Kalau bisa mana lihat dulu aja nanti setelah ini di YouTube cari Disnatalis. Kenapa coba? Ada kuliah? Ada, Pak. Oh ada. Nggak libur ya dosennya? Oh ya sudah. Kalau yang ini sama kelasnya Ambar, Amanda dan sebagainya ada kuliah enggak? Oh ya repot ya. Ya kayak gitu ya. Jamnya tuh tabrak-tabrak. Kalau itu tatap muka bener kosong terus kuliah itu. Nah, saya ada bohong itu ya. Ini hari ini wisuda kosong lagi. Saya pun kalau mau ini chat datang kosong lagi. Ya, makanya saya tak bagi waktu aja. Oke ya, tapi minggu depan saya utamakan mudah-mudahan bisa tatap muka sebelum puasa lah. Biar saya tahu wajahnya Ambar, Alvina, wajahnya Oktaviani, sama Vera. Dan Anda saya tahu wajah saya seperti apa ya. Bisa seperti Afgan atau seperti siapa, mungkin seperti itu. Guyon, ya ini Guyon. Oke. Coba nanti buka di YouTube ya. Ini saya bocorkan saja, nanti saya tanya lagi ya. Juga di YouTube di Natalis UNES itu rektor sedang berbicara. Di situ ada namanya data. Saya sampaikan aja ya, data kearsipan. Nah, saya sisi lain saya ada tugas tambahan sebagai arsip. Data kearsipan itu data ya. Saya memberi data itu jam 7 pagi sebelum rektor berbicara. Ada staf ahli rektor WA ke saya, Pak Agung, data arsip ini. Jadi ulang tahun UNES yang biasanya tanggal 30 Maret dirubah. Bukan dirubah lah, UNES Pak Rektor punya pendapat dan timnya dengan cara akademik ternyata bukan tanggal 30, tapi tanggal 8 Juni. Itu data. Ya, coba Anda cari di YouTube di Natalisines kalimat itu ada di mana. Kalau bisa difotokan, ya siapa yang rajin duluan ditulis ya ini data apa yang kemarin di Natalisines kirim di grup ya tulis word nama nih mahasiswa lah itu untuk ya siapa yang mau rajin yang mau baca ya saya nilai kan kayak gitu ya di situ aja ya semuanya untuk dilakukan itu data ya jadi pengantar basis data di sini lihat bahwa data itu ini ada macam-macam ya ini perusahaan ya ada basis data yang kedua ada namanya Hofter ya di BMS ada yang namanya pula repository yang pertama basis data ada koleksi basis data jadi Nabila, Okta, Vera itu mahasiswa koleksi data Amanda, Ambar, Alvina itu juga data ya kemudian yang kedua ada database management system ini lapis yang perangkat lunak jadi mahasiswa-mahasiswa dikumpulkan namanya database mahasiswa semester 4 misalnya aja ya kemudian repository biasanya menemukan di perpustakaan adanya sentralisasi semua deskriptif ya sentralisasi semua deskriptif dan penjelasan rinci semua data maupun hubungan antar data biasanya skripsi tesis disertasi ini namanya maksudnya repository jadi sistem informasi ya lebih pengetahuan perbedaan antara basis data repository perlu ditekankan memperlancar personel antar personal. Mohon maaf saya lebih suka materi seperti ini ya. Ini banyak yang baru hadir. Ya, ada komponen penunjang operasional basis data. Jadi harus ada nama pengguna, harus ada namanya ini administrator. Jadi ini ya kita menggunakan Zoom. Ya, kita semua menggunakan Zoom. Itu sebagai apa? Kalau di sini ada administrator antar pengguna, ada DPM atau repository dari data dan sebagainya. Kita menggunakan Zoom hari ini sebagai apa? Ya, kita menggunakan Zoom sebagai apa? Ya, kalau menggunakan Zoom kita sebagai pengguna.
Siapa yang administrator Zoom? Dia yang menciptakan Zoom. Anda menggunakan HP itu sebagai apa? HP, Facebook itu Anda sebagai apa? Pengguna. Pengguna. Ya, itu pengguna. Jadi saat ini Indonesia lebih banyak pengguna. Shopee itu pengguna, ya, Grab pengguna. Tapi kalau misalnya Anda naik besok, sekarang ya latihan ya, mengembangkan buat sistem, itu namanya Anda pembuat. Saya pernah membuat sistem, alhamdulillah digunakan di, ya malah, insya Allah ini sudah digunakan di Jawa Timur, kemarin Blitar dan sebagainya. Mimpi saya seluruh Indonesia, yang belum itu Irian Jaya, itu ERC pembelajaran. Cari di Google ya, ERC pembelajaran atau di YouTube ya. Itu saya menciptakan itu, saya sebagai pengembang sistem. Bahkan saya sebagai administrator, saya ngatur-ngatur di situ ya. Nah, yang menggunakan guru-guru sekolah dan seterusnya. Nah, ini seperti itu. Ini itu yang Anda pahami ya. Jadi ada namanya administrator. Administrator itu ya administrator itu yang menggagas, mengotak itu admin. Jadi kalau ada keliru besar, ada kalimat kayak gini nih. Saya ingin jadi pekerja admin, itu admin ternyata ngecat, nulis itu salah. Kalau dalam bahasa administrasi perkantoran. Kalau administrator itu contohnya Jokowi, Putin itu namanya administrator. Ya, ya Putin bilang perang, urah, gitu. Sudah selesai. Itu namanya administrator, tidak ada ngirim surat, enggak. Tapi pengembang sistem itu di bawahnya ada TIK dan seterusnya. Ya, yang paling buruk pengguna. Ya, Indonesia lebih banyak pengguna. Ya. Termasuk saya mendidik mahasiswa kayak gini, saya tidak mau mengajari Anda sebagai pengguna. Anda nanti akan membuat database sistem. Ada program aplikasi, ada antarmuka, data, software untuk mengembang. Nah ini lingkungannya seperti ini. Ada perangkat-perangkat. Ya mahal memang. Zoom itu mahal. Nomor dua, kalau kita hybrid itu jauh lebih mahal. Ya, di FE itu yang siap itu hanya 8. Ya, jadi agak susah tetap ya. Ya, oke. Ini kok banyak sekali yang baru hadir ini. Ya. Nah, ini contoh aja. Terus saya lanjutkan aja lah ya. Friendly. Kategori aplikasi basis data. Itu kategorinya ada yang namanya, ada 3 tingkatannya ya. Pertama basis data pribadi. Contohnya apa? Ini contohnya get genset atau get itu ya. Contohnya di sini ada kayak PC, komputer pribadi, HP dan seterusnya ya. PC, PDA dan sebagainya itu namanya aplikasi pribadi. Jadi Anda HP-nya, laptop Anda sendiri itu termasuk aplikasi pribadi. Ini yang kelompoknya Mas Pirotun baru pada hadir, mungkin ada pada kuliah apa ya, baru pada selesai ya, baru pada gabung, tidak apa-apa ya. Contoh yang data pribadi, data mahasiswa bimbingan akademik, nomor lengkap, HP nomor dan sebagainya itu namanya data. Ya, seperti itu data, telepon, ya, ini data. Kemudian riwayat kemajuan pendidikan, ini namanya data. Ya, ini Desi baru hadir ya, ini namanya data. Kemudian selain data ada juga yang seperti ini, ke atasnya setelah data ada namanya word group atau grup ya. Grup tapi untuk pekerjaan. Contoh ya, divisi ada namanya pembelian, pendukung, ada namanya harga. Jadi ada modul pembelian, modul penjualan, ada persediaan, ada namanya buku besar. Itu namanya sudah grup lagi, tidak hanya mahasiswa tok, tapi sudah sampai ke harga. Ya. Nah nih, itu namanya word group. Ada juga ada ke atas lagi, ada namanya konteks dalam manajemen basis data. Ya. Konteks dalam manajemen basis data ada namanya jaringan, wireless dan sebagainya. Ini internet mahal ini kayak. Kalau menurut saya Indonesia belum siap untuk saat ini. Tidak adil lah istilahnya untuk pendidikan. Di Jawa gampang, di luar Jawa mahal. Sama-sama Jawa saja, saya orang Pemalang, tri saja di sana susah, tri ya. Apalagi di Rembang, ya. Tri di Semarang bawah juga susah misalnya. Tapi kalau saya pakai SL juga tetap susah ya. Ternyata yang kuat Telkomsel. Ya. Harusnya mudah ya. Basis data departemen per visi, setelah itu modelnya per word group ada namanya per departemen ya. Per departemen itu lebih membuat misalkan kayak gini departemen misalnya kepegawaian ini nih
departemen visi-visi tertentu, kepegawaian, keuangan, itu membuat namanya divisi. Ya, dalam pegawaian ada riwayat pekerjaan, keterampilan, dan yang lainnya. Dalam keuangan ada laporan dan seterusnya, itu namanya divisi. Setelah itu ada juga tentang perusahaan. Nah, ini yang paling bagus, atau organisasi. Jadi organisasi misalnya UNES punya akademik, sistemnya apa, persuratan apa, ada namanya PTMBH, ada apa sendiri semua, berarti lengkap ya itu semua. Yang mahasiswa bimbingan ada namanya Siradi, ada apa namanya CTD, ya, sistem perencanaan dan seterusnya. Ya, oke, dalam perencanaan ada seperti ini, atau Word kantor pusat atau warehouse perusahaan, kantor pusat ya. Jadi kantor pusat ada pemasaran, ada stok, ada penjualan, ada penjual, ada pemasok, dan data semuanya. Jadi kayak gini digabung. Nah, misalkan mahasiswa di sini, apa saja sih database mahasiswa ataupun data tentang mahasiswa? Contoh di sini orang tua, di sini apalagi kuliah, kehidupan mahasiswa, di sini kos-kosan, ya. Jadi ini di sini tadi ya orang tua, di sini ada ya keuangan, bisa jadi ini kos-kosan, bisa jadi teman ya. Di sini juga teman. Teman mahasiswa ngaruh itu ya, hati sama teman. Di sini ada namanya lingkungan ya, ngaruh semua di sini. Anda karena ini pandemi mungkin tidak berdampak ya. Ya mudah-mudahan udah turun ya. Di sini kalau ada pandemi ramai. Terakhir ada web enable atau yang tanpa data ya. Web enable itu lebih cenderung ya seperti internet ya, tapi lebih skalanya besar ya. Sekarang sidik-sidik harus pakai HP, sidik-sidik harus pakai laptop dan seterusnya. Jadi basisnya sudah internet wireless ya. Contoh kayak gini. Kalau kita buat kesimpulan dalam sebuah tabel seperti ini. Yang paling murah itu personal penggunanya hanya 1 orang. World group itu 5 sampai 15, 52 orang. Departemen divisi itu 25 orang. Enterprise atau kayak tadi atasnya divisi itu ada 100 orang. Wineable 1000 orang. Ya contohnya Wineable itu ya Tokopedia yang menggunakan tidak hanya 1000 orang lebih. Kalau hanya menggunakan HP Anda itu namanya personal. Kalau Anda menggunakan itu juga Google juga personal. Ya ini contoh aja seperti itu ya. Ini urutannya. Baru evaluasi dalam sejarah. Nah ini saya bilang ya. Saya bilang ke Anda, nah ini. Ternyata kalau kita urutkan di tahun 2000 itu baru ada namanya internet di sini. Di tahun 90-an ada namanya baru namanya relationship yang sudah digabung-gabungkan. Di tahun 80-an ada relationship ya. Kalau ini ada diakses. Di tahun 70-an ada namanya jaringan, hierarki. Di tahun 60-an ada namanya data gitu. Ya, data ini menjadi penting karena akan mengingat sejarah. Kayak Ukraina itu kan lebih cenderung kepada data ya. Datanya bukan Amerika sampai sekarang nggak nyerang sampai negara barat nggak nyerang karena memang datanya berbeda ya. Datanya memang punya kedekatan dengan Rusia. Selain ibaratnya itu Papua ya, Papua dengan Indonesia. Jadi kalau ada luar negeri nyerang itu namanya sudah mencampuri urusan pribadi. Oke ya, saya lanjut lagi. Ini ya, ini evolusinya. Udah selesai materinya. Ya, ini kelasnya jam 7 banyak sekali 43 orang. Ya, tapi kalau yang kelas ini 39 orang, kalau saya lihat datanya di situ yang siap untuk Zoom ternyata 30-an ya, semuanya di situ. Ya, sampai ini ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, ini saya ambil jalan tengah biar semuanya bisa jalan ya. Silakan ada yang mau ditanyakan? Dua-duanya silakan aja. Minta tolong baca ya materi saya. Nanti saya akan meet-nya lebih banyak ini pikiran proses. Ya, bisa jadi saya tidak banyak tugasnya langsung ke meet-nya. Contoh cari data di mana. Setelah data dianalisis. Setelah dianalisis itu nanti masuk pengolah datanya bagaimana gitu. Terus nanti Anda posisinya di pengguna mau sebagai administrator. Nah, kayak gitu contohnya seperti itu. Atau setelah itu nanti Anda ditingkatkan. Anda setelah itu mau menggunakan
data personal atau data kayak tadi enterprise atau work group, atau yang terakhir apa yang paling banyak itu enable. Nah, ada itu. Anda mau di mana? Semakin Anda semakin tinggi misalkan kayak enable, nah kan nilainya otomatis A++, nilainya mungkin 250 dan sebagainya. Kalau personal ya berarti nilainya ya kayak tadi kan hanya satu orang, itu nilainya nggak tinggi. Setiap orang berbeda-beda dalam mengerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini yang kelas jam 10 baru datang telat, kenapa? Boleh tahu yang tadi datang telat? Silakan. Halo, yang jam 10 kenapa baru telat? Kenapa? Ya, seperti ini, lemahnya Zoom, tidak ada yang jawab. Yang jam 7 tidak ada masalah, insya Allah 43. Ada yang tidak masuk, tolong yang tidak masuk, penting bilang. Atau yang tidak masuk, izin bilang di grup. Ya, ini saya edit yang tidak masuk siapa. Kalau yang kelas jam 10.39 ini lumayan juga. Ya, ada yang tidak hadir. Tolong nanti sampaikan di grup yang tidak hadir, kenapa. Sudah itu aja, ada yang mau ditanyakan tidak? Mungkin untuk saat ini belum, Pak. Oh ya, makasih Sepertinya Cahya. cukup, Pak. Kenapa sih Tegar? Ya, belum ada ya, enggak apa-apa. Ya, baca ya Tegar ya. Dan semuanya ya. Itu saya membuat materi kayak gitu susah, apalagi ada gambar-gambar kayak gitu. Kita scan. Terus yang jam 10 ada? Ya coba ini kenapa baru pada datang? Coba kenapa yang jam 10? Ya oke, namanya Zoom seperti ini ya. No respon, no. Saya nggak tahu apakah lagi apa. Oke, itu aja. Kalau memang nggak ada, silakan nanti counting validasi. Saya cek dulu ada yang nggak masuk, tolong WA dulu validasinya nantilah setelah jam 12 saja. Sama yang jam 10 juga kayak gitu ya. Tolong saya kasih info kenapa pada telat itu di grup aja dibales ya kalau belum kejawab. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya rekam nanti biasanya saya masukkan di YouTube kalau yang telat-telat biar kita belajar. Banyak baca, nanti persiapan 4 pertemuan lagi sudah meet. Biasanya saya minggu depan ngasih soal meet saja biar nanti 3 pertemuannya sudah dikumpulkan. Karena meet-nya proses. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, yang jam 10 tidak ada kuliah ya, sudah kayak gini cukup. Ya, oke. Ya, di hitungan yang ketiga semua mati di 2 kelas. 1, 2,